Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi Ranita Yahya, NIM 18023042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tari gelombang masyarakat Kotokocia, Nagari Tujuh, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Di sini saya akan membahas asal-usul tari, yang kedua bentuk pertunjukan tari gelombang, dan yang ketiga fungsi tari gelombang pada masyarakat Kotokocia. Masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu asal-usul tari gelombang. Tari gelombang merupakan salah satu tradisi yang terdapat di Kotokocia, Nagari Tujuh Talago, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Tari ini hidup dan lahir dalam masyarakat Kotokocia semenjak tahun 1950-an, yang penciptanya tidak diketahui. Bahwasannya, seni yang tidak diketahui siapa penciptanya merupakan milik masyarakat pendukungnya. Pendapat ini sesuai dengan latar belakang terciptanya tari gelombang di Kotokocia, yang merupakan sesuatu kesenian yang tidak diketahui siapa penciptanya adalah milik masyarakat tersebut. Akan tetapi, tari ini diajarkan oleh Nur Halem, seorang pensiunan PNS, kepada masyarakat Kotokocia. Apabila ada kegiatan alek perkawinan, penyambutan tamu, dan pengangkatan penghulu, ditampilkan tari gelombang sebagai tanda penghormatan masyarakat kepada pengantin, tamu yang datang seperti pejabat daerah baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dan juga penghulu yang baru diangkat yang nantinya akan memimpin suku yang ada di daerah setempat dan bertanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya. Tari gelombang di Kotokocia ditarikan oleh ibu-ibu berumur 50-70 tahun. Wow, ini sangat berbeda sekali pada penari pada umumnya, yang biasanya penari ditarikan oleh remaja ataupun anak-anak. Ini ditarikan oleh lansia yang umurnya 50-70 tahun. Hal ini terjadi karena di Kotokocia mempunyai komunitas lansia, sehingga tradisi kesenian tradisinya dimainkan oleh lansia, khususnya tari gelombang. Masyarakat setempat menjadi terhibur melihat penampilan tari gelombang dengan penari lansia tersebut. Tidak hanya masyarakat yang menonton merasa senang, melainkan penarinya merasa senang karena ada kepuasan sendiri dalam diri mereka saat menarikan tari gelombang. Apabila membahas lansia dalam menarikan tari gelombang ini, sangat erat hubungannya dalam konteks norma yang menunjukkan bahwa lansia dianggap tabu atau tidak pantas untuk tampil di hadapan umum. Apabila sesuatu yang dianggap tabu atau sesuatu yang terlarang mulai dilakukan, lama-kelamaan akan menjadi terbiasa atau kebiasaan. Dan apabila sudah menjadi terbiasa, semua tidak akan menimbulkan masalah. Sama halnya dengan tari gelombang yang ditarikan oleh lansia di Kotokocia. Karena mereka sudah terbiasa melakukan hal ini, maka masyarakat maupun pemangku adat tidak ada yang melarang, melainkan mereka sangat senang ada yang menghidupkan kesenian tradisi kebanggaan masyarakat Kotokocia. Hingga saat sekarang ini, tari gelombang ditarikan oleh lansia. Selanjutnya kita masuk pada bentuk pertunjukan tari gelombang. Bentuk menurut pendapat Nani Sri Prihatini bahwa bentuk merupakan wujud yang tampil, yang dapat diamati dan dapat dilihat oleh komponen-komponen yang mewujudkannya. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dari tari gelombang yang meliputi komponen-komponen berupa gerak, penari, rias dan kostum, musik, properti, pola lantai, dan tempat pertunjukan. Begitu juga dengan tari gelombang yang ada di Kotokocia, juga meliputi komponen-komponen tari, yaitu berupa gerak, penari, rias dan kostum, musik, properti, pola lantai, dan tempat pertunjukan.
Untuk lebih jelas, komponen-komponen yang terdapat dalam tari gelombang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah gerak. Gerak merupakan pengalaman fisik yang elementer dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, gerak merupakan substansi yang paling mendasar serta merupakan suatu elemen atau unsur yang sangat penting. Selain faktor-faktor pendukung lainnya, tanpa adanya gerak, suatu tari tidak dapat terwujud. Terjadi yang dilahirkan merupakan suatu ungkapan yang ingin disampaikan kepada penonton, merupakan suatu penghormatan kepada tamu, ungkapan menjunjung tinggi dan menghargai tamu. Tari gelombang yang masih aktif tersebut memiliki berbagai macam ragam gerak, yang mana gerakannya dilakukan berulang-ulang. Semua gerakan yang dilahirkan merupakan suatu ungkapan penghormatan, keramah tamahan, menghargai serta menjunjung tinggi tamu. Ungkapan tersebut tergambar pada berbagai macam ragam gerak tari gelombang yang dapat Yang kedua adalah penari. Tari gelombang ditarikan oleh penari lansia dengan jumlah yang tidak ditentukan. Yang penting genap, 3 orang pembawa carano dan penari lainnya sebagai pengiring. Lansia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup, atau bisa dikatakan lansia, yaitu laki-laki dan perempuan yang berumur lanjut, usia yang berumur kira-kira 55 tahun ke atas. Masuk kepada rias dan kostum. Rias merupakan unsur pendukung yang tidak kalah penting dalam sebuah pertunjukan tari. Rias sangat membantu dalam mewujudkan sebuah pertunjukan tari. Rias yang digunakan dalam pertunjukan tari gelombang adalah menggunakan rias cantik. Kostum merupakan suatu perlengkapan yang digunakan atau dipakai dalam menari, menambah nilai keindahan pada tari. Kostum yang digunakan dalam pertunjukan tari gelombang yaitu baju kurung besiba dan tangkulak kompong, ditambah dengan kalung dan selendang. Selanjutnya masuk kepada musik. Musik dan tari adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tari tidak akan bisa dinikmati tanpa adanya musik sebagai unsur pendukungnya. Musik dalam seni terdiri dari dua unsur pokok, yaitu dari sebagai rangkaian pokok gerak dan musik atau karawitan sebagai rangkaian bunyi. Selanjutnya masuk kepada properti. Lazimnya tari gelombang pada umumnya sebagai tari penyebutan tamu menggunakan carano. Carano tidak saja sebagai properti, tetapi memiliki makna untuk dipahami. Makna tersebut dapat dilihat dari isi carano, yaitu sirih jo pinang, langkok, seperti sirih, pinang, dan sadah. Ketiga isi carano ini biasanya disuguhkan kepada tamu, pengantin, dan penghulu yang baru diangkat sebagai tanda menjalin komunikasi yang baik dan menunjukkan basa-basi dan sopan santun kepada tamu serta sebagai rasa penghormatan. Selanjutnya, pola lantai. Pola lantai adalah garis lantai yang dilalui oleh penari atau garis-garis yang dilalui oleh penari kelompok. Garis-garis tersebut yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan sehingga terbentuk beberapa bentuk pola lantai. Tari gelombang memakai pola lantai yang sangat sederhana. 2 orang penari berdiri di belakang penari, 1 orang membawa carano, dan 1 orang lagi sebagai pendamping pembawa carano. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, fungsi tari gelombang pada masyarakat Kotokocia. Ada beberapa fungsi tari gelombang pada masyarakat Kotokocia. Yang pertama, tari gelombang dalam acara pesta perkawinan. Acara pesta perkawinan dilakukan karena suatu ungkapan kebahagiaan marampulai dan anak daro, serta keluarga yang mendukung dan menghormati. Rasa kebahagiaan tersebut ditampilkanlah tari gelombang. Tari gelombang pada acara pesta perkawinan ditampilkan ketika selesai barara. Tari gelombang pada saat acara pesta perkawinan ditampilkan setelah selesai barara. Barara merupakan suatu kegiatan arak-arakan atau iringan pada pesta perkawinan.
Arak-arakan dilakukan dari rumah induk bako ke tempat pesta perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan diantar oleh induk bako berserta rombongan, yang mana mereka menjinjing bungkusan dan menjunjung dulang, guna sebagai rasa kegembiraannya kedua mempelai. Selama kegiatan tersebut diiringi dengan talempong paci guna untuk menambah kemeriahan acara. Setibanya di tempat pesta perkawinan, kedua mempelai tersebut disambut oleh tari gelombang. Setelah tarian selesai, pembawa acara No dan dua pengiringnya menyongsongkan tamu dengan iringan kata-kata persembahan. Sebelum tari dimulai, dilantunkan dahulu dendang persambahan, dilantunkan oleh seorang anggota tari gelombang dengan posisi penari sudah berbaris sejajar di depan kedua pengantin. Dendang persambahannya kira-kira seperti berikut. Yonan dietong kilek di peobang, tandorang minang baralek gadang. Yonan disonsong silek jo gelombang, yo bundo kanduang nan alah malenggang. Ketika dua orang penari menyongsong kedua mempelai, dibacakanlah kata pesambahan atau salah seorang anggota tari gelombang. Kata pesambahan itu berupa Basuluah jo mato hari, bagalanggang matorang banyak, dek lurui bokeh bauli, dek nan dek alua dak buliah tidak. Tanam siriah tanamlah pinang, karakok tumbuh di halaman, cabiaklah siriah gatoklah pinang, nak nyosonang hati simpangkalan. Bimbinglah malah anak darojo marapulai, ke anjungan palaminan. Setelah dibacakan kata pesambahan, kedua mempelai dipersilakan duduk, bersanding di pelaminan, dan induk bako dipersilakan masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disediakan. Selanjutnya yang kedua, tari gelombang dalam upacara pengangkatan penghulu. Penghulu sangat penting perannya suatu kaum di masyarakat Kota Kocia, karena nantinya akan memimpin dan membimbing anak dan kemenakan. Seperti pepatah Minang mengatakan, anak dipangku, kemenakan dibimbing. Maksudnya adalah seseorang yang harus bertanggung jawab dan peduli kepada kemenakan, selain bertanggung jawab kepada anak sendiri. Begitulah peran penghulu di Kota Kocia, sehingga penghulu sangat dihormati dan disegani. Masyarakat menghormati penghulu serta ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh calon penghulu, yaitu dengan menampilkan tari gelombang pada acara pengangkatan penghulu. Penampilan tari tersebut tidak jauh beda dengan acara pesta perkawinan, sama-sama dilaksanakannya setelah barara. Penghulu yang nantinya akan diangkat sebagai pemimpin suku diiringi dari rumah induk bako menuju balai adat, didampingi oleh penghulu-penghulu lainnya yang sudah menjabat di Kota Kocia. Selanjutnya, tari gelombang dalam penyambutan tamu. Pada acara penyambutan tamu yang datang dari luar nagari, seperti pejabat daerah atau wali negari, bupati, wali kota, gubernur, serta pejabat lainnya yang dianggap tamu penting, sangat dihormati oleh masyarakat Kota Kocia. Tari gelombang yang dipertunjukkan merupakan cara masyarakat untuk menghormati tamu-tamu yang ditampilkan di halaman kantor wali negari atau di tanah lapang yang biasanya disebut dengan medan nan bapane. Penonton atau masyarakat yang datang dapat menyaksikan tamu yang datang ke daerah setempat. Menampilkan tari ini juga diiringi kata-kata tari persembahan dan dendang pesambahan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.